Kalian udah tahu belum ada ISBI itu? Tahu. Apa ketika misalnya nanti bisa masuk ke ISBI, itu apa harapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Waris Seni Budaya di Medrah Podcast ISBI Aceh. Ini kita masih di SMK 4. Tadi kita berdiskusi ringan dengan guru. Sekarang kita coba gali informasi kembali dengan adik-adik susah ya, teman-teman saja lah. Teman-teman siswa dari SMK 4 yang kelas berapa sekarang? Kelas 3. Oke, mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari ini? Semangat. Sehat? Sehat. Oke, ini siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Dari prodi atau jurusan? Jurusan tekstil. Tekstil ya. Siapa namanya? Rehan Nasyifa Siregar. Rehan Nasyifa Siregar. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 juga. Dari prodi Tekstil. tekstil juga. Prodi atau jurusan di sini namanya? Jurusan kami. Jurusan ya, tekstil. Jadi itu masuk ke Kria berarti. Iya. Kria. Oke. Nah, awal mula dulu masuk SMK 4 seperti apa itu, Ima? Hampir sama ya. Kami mikirnya itu lebih ke busana. Cewek-cewek emang kan rata-rata lebih ke busana, ke busana kan. Kalau di SMK 2 itu emang busana itu lebih terfokuskan ke busana, Kalau misal ke kami itu ada banyak kayak sablon, batik, terus apalagi tenun sama Jahit ya? jahit. Jahit. Oke. Itu kalau Syifa sendiri kan ada beberapa itu. Syifa yang paling menguasai di bagian apa? Tenun kah atau batik kah atau sablon kah? Ada nggak yang salah satu paling dua? Kan kita kalau makanan aja kan ada yang paling kita sukai gitu kan. Bakso aja A, B, C pasti ada bakso B misalnya paling suka. Ini ada nggak kira-kira yang dari beberapa keahlian yang Ima sebutkan tadi itu yang Syifa paling kuasai dan paling suka? Jahit sama batik sih. Jahit sama batik. Kenapa itu sih? Ya kalau jahit kan ya enak aja jahit. Enak aja kan? Ya, Tinggal jahit aja. Jahit aja. Kalau batik, kenapa? Kan jarang tuh yang ada batik tuh di sekolah. Jadi kalau murid pun jarang yang mau batik. Kenapa alasannya? Ya karena mungkin susah kan, terus panas-panasan. lama juga. Lama ya deh ya. Iya. Karena Prosesnya pakai dari apa? desain. Canting itu ya, canting itu. Kalau Ima di bagian apa? Hampir sama. Tapi Batik juga. kami lebih suka ke ini daripada jahit, lebih ke batik. Batik saja fokusnya. Itu kalau batik yang dikembangkan di sini apakah fokus batik Aceh atau memang batik secara keseluruhan? Keseluruhan, kami di sini ada memproduksikan beberapa batik seperti batik cap, ekoprint dan juga tulis. Oke. Itu semuanya diproduksikan dan juga kalau misalnya ada pameran itu akan gitu? dipamerkan juga dijual. Oke, jadi bisa masih Menghasilkan siswa produk, gitu. tapi bisa menghasilkan produk, bisa menghasilkan duit juga gitu. Nah, ini kan udah kelas 3 gini. Syifa dulu lah. Kira-kira setelah ini mau kemana? Mau nikah kah atau ya mau di rumah saja, mau melanjutkan usaha dengan keahlian batiknya atau mau kemana? Mau kerja. Kerja, langsung kerja gitu Iya. ya. Oke, kenapa alasannya? Ya karena dari dulu pengennya kerja biar dapat penghasilan sendiri, nggak butuh dari orang lain. Oke. Kalau Ima? Kami harapnya juga gitu, tapi lebih ke pengen kuliah, melanjutkan lagi apa yang ingin kami mau gitu. Oke, Syifa. Misalnya ini kan mau kerja ya, alasannya ingin mendapatkan penghasilan. Tapi kalau ada kampus ataupun ada kesempatan kuliah dan dikasih beasiswa, mau nggak Syifa? Mau ya, tapi dengan beasiswa tadi, karena kan alasan Syifa kerja itu kan untuk mendapatkan penghasilan. Jadi dengan ada misalnya kampus yang mau memberikan beasiswa, berarti mau ya. Kalau dalam pemikiran Syifa itu kampus seperti apa yang ingin Syifa masuki? Kayak seni. Kenapa? Melanjutkan. Iya, kalau misalkan kan ada kayak apa namanya? Apa yang udah kita pelajarin tentang Ah, seni. Jadi oke. kami udah sedikit Jadi lebih meneruskan mengerti. gitu ya. Kalau Ima berarti seperti itu juga. Iya. Oke. Jadi kalau Ima misalnya ada kampus tidak ada beasiswa, apakah masih mau melanjutkan atau pilih kerja? Lebih pilih kerja karena memang dari orang tuanya juga nggak kurang. Jadi
apa yang kami bisa kami akan terus ngelakuin walaupun sebatas kerja atau apapun itu. Intinya kami tetap berusaha buat mengembangkan lagi apa yang udah kami pelajari. Oke, berarti memikirkan kondisi secara ekonomi oke, Iya. pekerjaan oke, pendidikan juga oke, Iya. tetapi pada dasarnya semua itu harus dilandasi dengan sisi finansial gitu ya. Nah, Ima sendiri, target kampusnya itu yang seperti apa? Kan misalnya ada kampus A, B, C, D, apakah yang dekat? Misalnya kampus ini ada di Aceh, Iya. ada juga di Bandung, ada juga di beberapa daerah lain. Itu milihnya yang dekat atau yang jauh? Yang dekat pastinya. Yang dekat ya. Kenapa alasannya? Kalau misal ada yang berkualitas dan juga dekat sama kita, buat apa kita jauh-jauh kok sama aja? Dan mungkin lebih bagus yang dekat juga kan. Itu kan tergantung kemauan. Kalau kita bisa, kita mau Masih bisa pastinya, gitu. iya. Dan itu alasan keluarga juga mungkin ya. Iya. Jadi kalau dekat-dekat, kalau ini bisa pulang. Kalau Syifa seperti apa sih? Ya, saya sukanya sih ya dekat juga. Yang dekat juga. Dekat juga. Kalau orang tua untuk kuliah, ya terserah mau kuliah atau memang harus kerja. Terserah mau kuliah. Terserah mau kuliah, tapi dengan konsep tadi ya. Iya. Jadi teman-teman bisa kuliah, harapannya bisa mendapatkan beasiswa. Ini kan udah kelas 3. Tadi udah dengar juga sosialisasi tentang ISBI Aceh. Iya. Nah, kira-kira dari profil itu yang disampaikan oleh para promotor itu tertarik nggak sih? Tertarik gitu ya. Nggak, ini tidak direkayasa ya. Ini kita berbicara dari hati ke hati gitu. Jadi kondisi sekarang kan kalian udah tahu belum ada ISBI itu? Tahu. Udah tahu. Ima udah tahu. Iya. Syifa belum tahu, baru tadi tahu. Iya. Oke, Ima tahunya dari mana? Pertama kan cari-cari tahu juga. Terus ada beberapa kali juga datang ke sini buat silaturahmi. Silaturahmi ya. Siapa yang datang itu? Lupa nama. Ada, udah pernah datang Iya, orang ISBI. rambutnya panjang ingatnya. Oh gitu. Oke, ingat rambutnya. Cowok, cewek? Cowok. Ya? Cowok. Oke. Waktu itu main ini apa? Rapai ya. Main Rapai. Oh, main ke sini datangnya Iya. Rapai ya. Iya. Cowok agak gemuk, hitam ya? Oke, saya tahu gitu siapa. Oke, Ima itu. Kalau Syifa memang sama sekali belum Belum tahu. tahu. Bahwa ada kampusnya. Oke, makanya mungkin tadi mikirnya ya udah selesai sekolah kerja aja gitu ya, karena dengan berbagai macam problem kita mungkin agak susah kita menjangkau yang jauh-jauh. Iya. Nah, harapannya apa ketika misalnya nanti bisa masuk ke ISBI? Itu apa harapannya? Ya, tentunya semua orang pasti maunya sukses kan. Oke, sukses. Tapi dari yang saya mau, apa yang saya ingin pelajari, saya ingin mengajarkannya kembali. Oke, jadi Saya lebih ke situ. jadi apa yang dipelajari dan diajarkan di guru gitu ya. Iya. Oke. Syifa gimana? Sama juga. Beda dikit lah. Lebih produksi aja. Gimana coba? Jadi memang pengen jadi guru gitu. Enggak. Ya, tapi ya iya betul. Jadi mengajarkan itu kan tidak harus jadi guru juga Iya. ya. Mungkin jadi bisa jadi pengusaha, Iya. mengajarkan karyawan-karyawannya seperti itu ya. Baik, sangat menarik ini. Jadi semoga harapannya teman-teman bisa bergabung, teman-teman ya tadi mungkin ya mungkin bisa disampaikan ke pihak ISBI-nya apa harapannya dikasih beasiswa atau apa gitu. Silakan itu kameranya. Dari ini kami juga ingin mengembangkan kembali apa yang sudah kami pelajari dan kami dengan keterbatasan dan juga dengan berbagai hal kami ingin belajar kembali, tapi gimana ya bilangnya? Ada berbagai macam problem di situ. Iya. Oke, baik. Nah, ini dicatat Pak Humas. Ini kayaknya mereka sangat-sangat berminat. Mungkin bisa menjadi golongan-golongan yang diprioritaskan gitu ya. Jadi insya Allah semoga nanti bisa kita bertemu kembali di ISBI Aceh. Semoga diberi kemudahan. Amin. Semoga ada beasiswa karena alasan kalian sangat menarik, ingin melanjutkan dan kemudian mengajarkan ilmu-ilmu tersebut kepada orang lain. Baik, terima kasih Ima, terima kasih Syifa. Semoga studinya lancar, semoga ujiannya lulus. Kok sekarang ada UAN, nggak ada lagi ya? Nggak ada. Jadi sekarang ujian lulus gitu ya. Udah, semoga saya baliklah doanya, semoga mendapatkan nilai yang terbaik gitu. Amin. Sehingga bisa melamar ke kampus perguruan tinggi yang menjadi impian dan bisa mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah, rekan Waris Seni Budaya, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan inilah talenta-talenta muda kita Aceh. Ternyata mereka masih bersemangat untuk melanjutkan studinya di tengah keterbatasan yang mereka miliki.
Demikian, semoga ini bermanfaat. Salam waris seni budaya.